Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-9 triwulan 1 tahun 2023 berjudul Bertemu Kristus di Penjara bagian 1. Diceritakan oleh Rafael dari Uganda. Di Afrika, Mesir, Yusuf masuk penjara karena melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia tidak bersalah. Di Afrika, Uganda, seorang remaja laki-laki bernama Rafael masuk penjara karena sesuatu yang dia lakukan. Dia tidak bersalah. Anda mungkin ingat kisah Alkitab tentang Yusuf yang dipenjarakan karena tuduhan palsu oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf yang dibesarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan adalah seorang tahanan yang baik. Dia baik dan bekerja keras, dan segera dia bekerja untuk sipir penjara. Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak akan mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Setelah beberapa waktu, Yusuf menafsirkan mimpi raja dan kemudian dibebaskan dari penjara. Kisah Rafael sedikit berbeda. Dia juga dibesarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Tetapi dia tidak tertarik pada Tuhan. Dia suka mendengarkan musik yang buruk dan pergi ke tempat yang buruk. Suatu malam, dia berada di tempat yang buruk ketika perkelahian besar terjadi. Polisi menangkap Rafael dan membawanya ke penjara. Rafael tahu bahwa dia pantas berada di penjara. Dia bersalah karena dia telah mengambil bagian dalam perkelahian. Tetapi dia tidak ingin dikurung. Dia sangat merindukan ayah dan ibu. Selama 5 bulan, dia memikirkan keputusan buruk yang telah dia perbuat. Dia telah memilih teman yang buruk. Dia telah pergi ke tempat-tempat yang buruk. Dia telah mengambil bagian dalam perkelahian. Betapa dia berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Dia akan membuat keputusan yang lebih baik. Suatu hari, Rafael dipilih untuk membantu membersihkan rumah sipir penjara. Awalnya, Rafael sedikit takut pada sipir. Sipir adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara dan semua tahanan. Tetapi kemudian Rafael melihat bahwa sipir adalah orang yang sangat baik. Dia memperlakukan Rafael seperti anak laki-lakinya. Jadi, meskipun Rafael sangat merindukan ayahnya, dia menemukan ayah yang penuh kasih dari kepala penjara. Setiap kali dia pergi ke rumah sipir, dia merasa seperti akan pulang. Dia suka bahwa setiap kali dia datang untuk bekerja, sipir ingin berdoa bersamanya. Ya Tuhan, doa sipir, tolong berkati putraku Rafael hari ini saat dia bekerja untuk membersihkan rumah ini. Harap bersamanya dalam semua tugas dan aktivitasnya. Rafael tersentuh dengan doa-doa itu. Mereka memenuhinya dengan keberanian dan harapan. Tak lama kemudian, sipir mengundang Rafael untuk berdoa juga.
Rafael mengetahui bahwa Sipir adalah seorang Advent. Kemudian Sipir mengundang seorang pendeta Advent untuk membaca Alkitab bersama Rafael di penjara. Meskipun Rafael telah diajarkan sebagai anak laki-laki yang harus percaya kepada Tuhan, dia tidak tahu banyak tentang Alkitab. Pendeta datang secara teratur untuk membaca Alkitab bersamanya. Rafael tercengang saat mereka membaca. Dia belum pernah mendengar cerita Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia tidak tahu apa-apa tentang Daniel yang ditangkap dan dibuang ke gua singa. Dia heran mendengar bahwa Daniel, seperti Yusuf, juga menafsirkan mimpi seorang raja. Dia membaca bahwa Yesus akan segera datang dan dia mempercayainya dengan sepenuh hatinya. Kalau saja saya membuat pilihan yang baik dan tidak berakhir di penjara, pikirnya. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu remaja seperti Rafael di Uganda membuat pilihan yang baik. Persembahan ini akan membantu membuka pusat pelatihan di mana kaum muda dapat belajar tentang Yesus sambil belajar bagaimana bercocok tanam untuk mencari nafkah. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati. Cari tahu cerita Rafael selanjutnya minggu depan.